Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3293. Semua orang terkejut saat mereka menyaksikan burung Phoenix api berubah menjadi burung Phoenix dan terbang menuju Dev. Karena tidak ada yang memperhatikan bahwa Phoenix api ternyata adalah orc, dan itu juga merupakan binatang Phoenix mitos. Bahkan Tuan Miao pun terkejut. Segera, burung Phoenix api terbang ke arah Dev, dan Dev menaiki burung Phoenix api dan terbang menuju pesawat itu. Setelah terbang kembali ke pesawat, burung Phoenix api berubah menjadi manusia lagi. Tapi kali ini, semua orang memandang Huo Feng dan Dev dengan sangat tidak percaya. Terutama Dev, dia hanya berada di alam fusion, tapi dia mampu memancing burung 5 warna itu pergi tanpa terluka. Anda tahu, Dev baru saja dikelilingi oleh burung berwarna-warni. Sekarang Dev tidak terluka, itu pasti karena peran tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan tadi. Seorang kultivator alam fusi yang memiliki baju besi berharga semacam ini di tubuhnya pasti tidak akan diingat oleh orang lain. Saat ini, banyak orang memandang Dev dengan sedikit keserakahan. Bahkan cara Kai Hongwei memandang Dev terus berubah. Lagi pula, tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan terungkap, yang membuat semua orang iri. Di antara orang-orang ini, hanya Tuan Miao yang memiliki mata tenang dan bertanya kepada Dev, "Adik, apakah baju besi yang kamu kenakan tadi adalah barang kuno? Kelihatannya sangat kuat. Barang itu juga diberikan kepadaku oleh orang lain." Dev berkata dengan santai, ada beberapa hal yang tidak ingin dia bicarakan terlalu banyak. Ketika Tuan Miao melihat ini, dia tidak bertanya apapun. Sebaliknya, dia melirik ke semua orang dan berkata, "Sekarang kita sudah menyingkirkan burung 5 warna itu, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Saya harap kita semua bisa bekerja sama dalam perjalanan ini." Saat ini, selalu ada perselisihan di wilayah selatan, terutama medan perang para dewa dan iblis di Gunung Tianmo telah ditemukan, dan orang-orang kuat dari seluruh wilayah telah menginjakkan kaki di sana. Lebih penting lagi bagi kita untuk bekerja sama. Selain itu bagi monster, kita pasti akan menghadapi bahaya lain di sepanjang jalan. Faktanya, Tuan Miao sudah mengetahuinya. Saya melihat keserakahan di mata semua orang ketika mereka melihat ke arah Dev, jadi saya mengatakan ini sebagai peringatan. Miao Lao benar, kita harus bekerja sama secara erat untuk memastikan keamanan maksimal. Kai Hongwei juga buru-buru menyetujuinya. Melihat ini, orang lain pun setuju, tidak ada yang berani membantah. Pesawat itu terus bergerak maju, dan Tuan Miao duduk di sebelah Dev. Dev melirik Tuan Miao, tampak sedikit terkejut. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan Tuan Miao dengan duduk di sini bersamanya. "Adik kecil, tidak peduli harta apa yang kamu miliki, cobalah untuk menunjukkannya sesedikit mungkin di depan orang lain. Jika hati orang terpecah, harta yang kamu miliki mungkin membawa bencana bagi dirimu sendiri," bisik Tuan Miao kepada Dev. Tanda seru. Ketika Dev mendengar ini, dia berkata dengan rasa terima kasih, "Terima kasih, Tuan Miao, karena telah mengingatkan saya. Saya akan memperhatikannya." Petik 2. Melihat Tuan Miao adalah orang yang baik, Dev mengingatkannya lagi, "Tuan Miao, tubuhmu." Dev tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi Miao Lao melambaikan tangannya untuk menyela dan berkata, "Saya tahu seperti apa tubuh saya. Saya memang bertarung dengan iblis dan terluka. Roh jahat di tubuhku juga ada, katamu tidak ada yang salah sama sekali dengan diriku, tapi aku tidak bisa menunjukkannya di depan semua orang. Jika orang-orang ini tahu bahwa aku terluka, bagaimana reaksi mereka? Apakah menurutmu mereka akan tetap sangat menghormati saya, bahkan seluruh tim akan bubar, karena mereka semua menganggap saya sebagai tulang punggung mereka?" Tuan Miao sebenarnya tahu segalanya, tapi dia harus bertahan. "Kalau begitu kamu akan mati seperti ini," Dev memandang Tuan Miao dengan bingung. "Sejujurnya, kali ini saya pergi ke wilayah selatan bukan untuk mencari harta karun apapun, tetapi untuk menemukan sejenis rumput matahari petir untuk menghilangkan roh jahat di tubuh saya. Saya telah mengunjungi banyak apoteker, dan bahkan bertanya Yao Zun telah melihatnya, dan mereka semua tidak berdaya, jadi saya akan mengambil risiko pergi ke wilayah selatan dan mencobanya." Tuan Miao berkata dengan tulus. Bab 3294. Miao Lao, kamu terluka dan membiarkan roh jahat menyebar ke seluruh tubuhmu.
Jika kamu terus seperti ini, kamu tidak akan bisa mempertahankan wilayah selatan. Tidak akan lama sebelum meridianmu terputus dan kamu akan mati, kata Dev. Tanda seru, benarkah? Tuan Miao mengerutkan kening. Tetapi saya tidak merasakan apa-apa sekarang. Awalnya, Dev berkata bahwa Tuan Miao tidak mempercayainya sama sekali. Meskipun Dev benar, ada roh jahat di dalam dirinya. Tetapi akan menjadi lelucon jika dikatakan bahwa meridiannya terputus dalam waktu 1 jam, karena Tuan Miao merasa bahwa dia dalam keadaan sehat. Semua yang saya katakan adalah benar. Jika Anda tidak meminum ramuan apoteker Chen pada saat itu, Anda masih dapat menekannya untuk sementara, tetapi sekarang sulit untuk menekannya. Anda hanya dapat menyedot kejahatan roh di tubuhmu. Itu saja. Wajah Dev serius, dan dia tidak terlihat berbohong sama sekali. Pada saat ini, Tuan Miao mulai panik, dan dia mengerutkan kedua alisnya dan berkata, apakah ini takdirku? Sepertinya Tuhan akan membunuhku. Aku harap, adik kecil itu bisa menjagaku setelah saya mati. Cucu perempuan saya, meskipun dia bertindak agresif, tidak memiliki niat untuk menyakiti orang lain. Tuan Miao sebenarnya mempercayakan cucunya kepada Dev untuk merawatnya. Anda tahu, dia dan Dev baru saja bertemu, dan mereka bahkan tidak bisa disebut familiar. Miao Lao, kamu tidak perlu terlalu pesimis. Meskipun aku bilang meridianmu akan terputus dalam waktu 1 jam, kamu tidak bisa mati sekarang karena aku di sini, kata Dev dengan percaya diri. Tuan Miao tertegun dan menatap Dev dengan kaget. Apakah Anda benar-benar seorang apoteker? Anda benar-benar punya cara untuk mengusir roh jahat di tubuh saya? Tentu saja, roh jahat di tubuh Anda mungkin sangat kuat. Sulit bagi apoteker lain. Ini sangat sulit, tetapi bagi saya, itu hanya sepotong kue. Setelah Dev selesai berbicara, dia dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Tuan Miao. Segera, kekuatan isap perlahan menyedot roh jahat dari tubuh Miao Lao. Merasakan roh jahat di tubuhnya tersedot keluar dari tubuhnya, Tuan Miao tercengang dan menatap Dev dengan tidak percaya. Karena hanya iblis yang memiliki kemampuan menyerap roh jahat. Tapi sekarang Dev tidak memiliki sedikitpun aura iblis di tubuhnya, dan dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyerap roh jahat. Ini terlalu keterlaluan. Hanya butuh beberapa saat sampai roh jahat di tubuh Miao Lao diserap seluruhnya oleh Dev. Oke, coba atur nafasmu, kata Dev. Miao Lao buru-buru membiarkan nafasnya meresap ke dalam dantiannya, membiarkan nafasnya beredar ke seluruh tubuhnya, dan menemukan bahwa roh jahat di tubuhnya memang telah hilang. Apakah kamu iblis? Tuan Miao memandang Dev dengan kaget. Kalian pasti tahu kalau di dunia para dewa dan manusia saat ini, biksu iblis itu seperti tikus yang menyeberang jalan. Bagaimana bisa ada pembudidaya iblis yang berani membentuk tim dengan orang lain secara terbuka? Dev tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bukan iblis, tetapi saya tahu sedikit tentang teknik iblis, jadi roh jahat dari iblis adalah hal yang mudah bagi saya, kata Tuan Miao di mata Tuan Miao. Sungguh luar biasa sehingga saya menjadi semakin penasaran dengan Dev. Kedua orang itu sedang berbicara dan tertawa. Yang lain tidak tahu apa yang dibicarakan kedua orang itu. Mereka hanya tahu bahwa Tuan Miao sedang mengobrol gembira dengan Dev. Keesokan harinya, pesawat itu berhenti bergerak maju dan mulai mendarat perlahan. Chen Ping sangat terkejut dan segera berdiri dan bertanya, Ji Yun, apa yang terjadi? Tuan Dev, ada kekuatan yang datang. Pesawat itu adalah hilang. Ji Yunman berkata dengan cemas. Biarkan saya melihat apa yang terjadi. Dev berjalan melewati pintu untuk melihat apakah ada yang salah dengan pesawat itu. Dan Kai Hongwei melirik keluar jendela, lalu berkata, tidak masalah dengan pesawatnya. Ini adalah pegunungan di persimpangan wilayah tengah dan wilayah selatan. Terbang tidak diperbolehkan, apalagi pesawat terbang. Bahkan burung dan binatang buas tidak bisa terbang. BAB 3295. Kata-kata Kai Hongwei mengingatkan Dev pada Mohai. Mohai juga merupakan persimpangan dua alam, jadi mustahil untuk terbang. Dev sangat bingung siapa yang membuat tabu yang membuat penerbangan tidak mungkin dilakukan di persimpangan antara dua alam. Ji Yun hanya bisa mengendalikan pesawat itu agar jatuh perlahan. Setelah mendarat di tanah, semua orang berjalan menuju pesawat itu, dan Ji Yun menyingkirkan pesawat itu. Setelah Dev berjalan menuju pesawat tersebut,
dia menemukan bahwa tanahnya seluruhnya tertutup tanah berwarna coklat kemerahan, bahkan bebatuan di pegunungan tampak berwarna coklat kemerahan, seolah-olah telah berlumuran darah, dan setelah bertahun-tahun berangin dan hujan, mereka menjadi seperti ini, warna. Namun ketika orang lain melihat pemandangan ini, ekspresi mereka tidak berubah sama sekali, terlihat jelas mereka sudah terbiasa. Semuanya, setelah berjalan melewati pegunungan Qilian, kita mencapai perbatasan wilayah selatan. Kita semua harus berhati-hati. Petik 2. Tidak hanya ada berbagai monster di pegunungan Qilian, tetapi ada juga orang yang menyergap berbagai tim menuju ke wilayah selatan. Anda harus sangat energik. Kai Hongwei berkata dengan keras kepada semua orang. Semua orang mengangguk, karena mereka memilih pergi ke wilayah selatan dari sini. Tentu saja mereka tahu bahayanya di sini, jika tidak mereka akan langsung pergi ke kota Zhuang untuk membangun susunan teleportasi. Setelah beberapa kata peringatan, semua orang mulai berjalan menuju pegunungan Qilian, dan Dev memandangi pegunungan tak berujung di depannya, terletak di antara langit dan bumi, seolah menghubungkan langit dan bumi. Jauh di dalam pegunungan, kabut melonjak, dan dari waktu ke waktu auman monster terdengar. Meskipun pegunungan Qilian sangat berbahaya, ada juga banyak peluang. Ada banyak rumput peri yang berharga di dalamnya, serta beberapa monster yang tidak dapat dilihat di tempat lain. Monster di sini mungkin bermutasi. Mungkin menjadi binatang abadi. Jika Anda dapat membunuh binatang abadi dan mendapatkan pil binatang abadi, itu akan menjadi harta yang tak ternilai harganya. Tuan Miao melihatnya. Dev tidak tahu banyak tentang pegunungan Qilian, jadi dia melangkah maju dan menjelaskan kepada Dev dengan suara rendah. Binatang peri. Dev tertegun. Tidak ada roh peri di sini. Bagaimana monster bisa bermutasi menjadi binatang peri? Dev tidak mengerti. Monster adalah monster, jadi bagaimana mereka bisa bermutasi menjadi binatang peri? Terlebih lagi, tidak ada energi abadi di dunia surga dan manusia, jadi bagaimana monster-monster itu menjadi binatang abadi? Siapa bilang tidak ada energi abadi? Pegunungan Qilian mengandung energi abadi. Alasan mengapa pegunungan Qilian berubah menjadi coklat kemerahan ini adalah karena selama perang antara dewa dan iblis, beberapa makhluk abadi terluka parah dan melarikan diri ke sini. Yang terakhir hanya sedikit makhluk abadi yang tahu bahwa tidak ada harapan untuk kembali ke surga, jadi mereka menyebarkan daging dan darah mereka. Petik 2. Setelah ribuan tahun, daging dan darah makhluk abadi telah lama menyatu dengan pegunungan Qilian, jadi ada energi abadi di dalamnya. Pegunungan Qilian, tetapi roh peri ini tidak melayang di udara, tetapi tersembunyi di dalam batu, bunga, pepohonan, dan pepohonan, yang sulit ditemukan. Jika beberapa monster memakan bunga dan tanaman yang mengandung roh peri, mereka mungkin bermutasi menjadi binatang peri. Ya, tapi kemungkinannya terlalu rendah. Apakah itu energi peri atau binatang peri? Itu adalah hal-hal yang dapat ditemui tetapi tidak dapat dicari. Tuan Miao menjelaskan kepada Dev secara rinci. Kakek, kenapa kamu banyak bercerita padanya? Jangan lupa, dia mengutukmu karena memotong meridianmu. Bukankah kamu baik-baik saja sekarang? Petik 2. Miao melangkah maju dan berkata dengan sangat tidak puas. Diam. Tuan Miao memelototi Miao. Wajah Miao penuh amarah, dia benar-benar tidak mengerti mengapa kakeknya begitu baik kepada Dev. Di pesawat, mereka berdua mengobrol dan tertawa, dan sekarang Tuan Miao masih sangat dekat dengan Dev. Faktanya, semua orang melihat penampilan Tuan Miao, dan mereka semua sangat bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Tuan Miao ingin mengikuti Dev, seorang biksu muda di alam penggabungan, begitu dekat. Itu terlalu aneh. Bersambung.